Selamat pagi saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang memungkinkan kita pada minggu hari ini untuk boleh bersama-sama datang memuji menyembah Dia yang bukan hanya telah menebus kita tetapi memelihara akan kehidupan kita. Mari kita mulaikan seluruh rangkaian ibadah kita dan kita mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saya menyebut sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Pujian nomor 13. Kita masih tetap berdiri, doa pembukaan akan dipimpin oleh Gembala Sidang. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih, penyertaan dan berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin dan memberkati akan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sukacita dan damai sejahtera akan kita dapatkan kalau dalam kehidupan ini kita meletakkan seluruhnya hanya kepada Dia, yaitu Allah yang menciptakan kita sekalian, Allah yang menciptakan akan semesta, dan Allah itu yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Mari kita masih memuji memuliakan Allah lewat pujian nomor 220. Pujian nomor 220. Nyatakanlah Tuhan segala perbuatanmu, dengan kuasa-Mu perintahkan kelakuan namamu. Nyatakanlah Tuhan segala perbuatanmu, selagi kami berlutut
segala persoalan pergumulan kita dapat terselesaikan jikalau kita mau datang bersujud di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus melalui doa. Melalui doa kita memperoleh kekuatan, memperoleh jawaban daripada Allah. Kita memuji memuliakan kembali dengan pujian nomor 44, Batu Zaman. Pada ayatnya yang kedua, saya menjemput sidang jemaat bangkit berdiri bersama. Pujian nomor 44. Padamu batu zaman, aku minta lindungan. Kau sucikan hatiku oleh darah rusukmu. Dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Kita berdiri bersama. Rajinku yang sebenar, tidak hapuskan cepat, ratapku dan tangisan, tidak beri keampunan. Darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Jemaat sekalian, bersama-sama dengan seluruh orang percaya, mari sehati kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama meneruskan akan puji-pujian kita. Kita memuji dengan sepenuh hati kita lewat pujian nomor 177. Pujian nomor 177. Pujihu. Pujihu menyelamatkanku, pujihu berkatiku, pujihu menyertaiku, pujihu menguatkanku, pujihu saat yang indah, pujihu saat susah, pujihu hapus air mata, pujihu yang beri menang. Pujihu dengar doaku, pujihu setiap waktu, pujihu lalui ujian, pujihu yang setia, pujihu susah dan senang, pujihu beri hiburan, pujihu karena anugerahmu, pujihu kan kasihmu, pujihu beri bunga mawar, meski mawar berduri, pujihu terus segala berkat, pujihu senantiasa, pujihu senang dan susah, pujihu beri sentosa, pujihu beri pengharapan, pujihu selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Seringkali dalam keadaan suka kita mudah untuk memuji Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan, kedukaan, sulit bagi kita memuji dan memuliakan akan Allah. Tapi pujian ini mengajarkan kepada kita untuk kita boleh senantiasa memuji Tuhan apapun keadaan kita, karena yang terbesar Allah telah memberikan nyawanya bagi kita sekalian. Kita melanjutkan akan puji-pujian kita kembali lewat pujian nomor 224. Puji-pujian nomor 224. Hari yang bahagia. Hari ini yang bahagia, janji Allah berkat diberi. Semua Kristen menguduskan, pasti berkat penuh di hati. Hari yang bahagia, ku bersama dengan Bapa. Kemurahan Allah nyata, ku hampiri depan tata. Hari yang bahagia, kesukaan tak terkira. Hari ini Yesus bangkit, kuasa maut telah lenyaplah. Tuhan hidup, beri hidup kekal sempurna. Hari yang bahagia, ku bersama dengan Bapa. Kemurahan Allah nyata, ku hampiri depan tata. Hari yang bahagia, kesukaan tak terkira. Kita berdiri bersama. Roh Kudus tinggal serta kena kebenaran. Belenggu dosa terlepaslah, duka susah dilenyapkan. Hari yang bahagia, ku bersama dengan Bapa. Kemurahan Allah nyata, ku hampiri depan tata. Hari yang bahagia, kesukaan tak terkira. Jemaat, kita akan bersama-sama melanjutkan akan pembacaan firman Tuhan kita yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Seperti biasa, mari kita membaca firman Tuhan ini dengan cara bertanggapan. Saya akan mengambil dari ayat-ayat berbilangan ganjil dan silakan jemaat dengan ayat-ayat berbilangan genap. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semuanya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tinggal di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang.
Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pagi hari ini kita mendengar dan kita membaca bersama-sama bagaimana Paulus melayani Tuhan di daerah-daerah yang jauh, di pedesaan-pedesaan, dan ada banyak orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh Dr. Edi Sinuraya, kita memuji Tuhan kembali dengan pujian nomor 99. Pujian nomor 99, Suara Yesus Kudengar. Ketiga, suara Yesus Tuhan bakal tengah awanmu lenyap dan fajar telah aku pandang Tuhanku, cahaya sinarmu dan jalanku tetap terang sampai ke ajalku. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami betapa bersyukurnya kami Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, Allah yang telah membuktikan kasih itu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Biarlah dalam kehidupan ini Tuhan, kami mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam anugerah-Mu. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Hamba yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami dapat memperoleh berkat daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak saudara-saudara sekalian, khotbah pada pagi hari ini kita ambil di dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jadi khotbahnya bertema Yesus beserta kita. Kita ambil dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Saudara sekalian membaca ayat yang genap. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu melakukan Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Maka murid-muridnya menghubungkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak saudara-saudara sekalian, saya di dalam rumah, anak-anak saya ketika ada setiap kali ada hujan ataupun mati lampu, mereka langsung nggak bisa tidur. Wah, langsung mereka menjerit kepada ibunya minta ditemani. Jadi kalau anak-anak saya itu begitu, kalau ada hujan deras apalagi ada petir, kemudian mati lampu, udah pasti itu dia akan menjerit. Jadi terpaksalah ibunya nemani mereka tidur. Bapak saudara-saudara sekalian, kalaupun misalnya tetap ada hujan petir, segala macam mati lampu, ketika ada ibunya di sebelahnya, anak itu bisa tenang, bisa tidur. Jadi dengan ada kehadiran ibunya, dia bisa tenang. Walaupun pada saat itu cuaca hujan deras, demikian juga ataupun mati lampu ataupun ada petir. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, yang namanya tekanan hidup, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan kesedihan akibat kehilangan, bisa kita lihat, saksikan akhir-akhir ini. Kemarin itu Bu Indah cerita bagaimana abang dan keluarga yang dikasih yang telah dipanggil Tuhan, demikian juga Bapak. Ya kita sangat sedih. Bagaimana tidak, pandemi ini begitu memakan korban yang begitu banyak. Jadi di dalam sejarah 100 tahun yang lalu itu terjadi seperti ini juga. Dan itu lebih banyak lagi jiwa yang meninggal. Itu kejadian dia di Eropa, flu Spanyol. Itu memakan waktu hampir 4 tahun. Bapak saudara-saudara sekalian, kita melihat sekarang juga di rumah sakit itu sudah penuh. Jadi kadang-kadang kalau orang mau berobat itu, kasus-kasus yang kehilangan penciuman sebenarnya begitu banyak. Cuman kadang-kadang banyak orang yang nggak mau memberitahu. Bapak saudara-saudara sekalian, pandemi corona ini sudah merubah begitu banyak sendi kehidupan kita, begitu banyak permasalahan. Begitu banyak hal-hal yang biasanya begitu menyenangkan hati kita, itu bisa tertahan. Jadi kalaupun sudah ada vaksin, itu tidak menjamin. Jadi baru-baru ini ada juga dokter yang teman-teman saya juga, walaupun sudah divaksin, kena juga. Oh, kalau kayak gitu nggak ada gunanya divaksin apa dokter? Tetap ada, minimal kalau sudah divaksin, gejala yang ditimbulkannya itu akan lebih ringan dibanding kalau kita tidak melakukan vaksin. Bapak saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi satu kebenaran yang pasti,
Yang menjadi pegangan kita adalah Yesus bersama dengan kita, Yesus beserta kita, Yesus menyertai kita. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat poin khotbah pada pagi hari ini, yang pertama kita baca di dalam teks ini adanya suatu fakta. Yang pertama, mereka yaitu murid-murid Yesus sedang berada di dalam perahu. Kemudian saat itu terjadilah taupan yang sangat besar. Jadi pada saat itu ya sebagian besar murid itu adalah nelayan. Tentu mereka tahu namanya Danau Galilea. Danau Galilea itu luasnya sekitar 166 km dengan kedalaman 43 meter. Danau ini merupakan muara dari sungai Yordan yang mengalir dari utara. Jadi danau itu ada di sekitar pegunungan. Bapak saudara-saudara sekalian, yang namanya badai itu umumnya terjadi petang. Tuhan Yesus berangkat petang. Kenapa demikian? Karena terjadi penurunan suhu. Kalau terjadi penurunan suhu yang kuat, itu bisa menimbulkan badai. Dan itu hebat. Bapak saudara-saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa ombak besar itu menyebur sampai ke perahunya, sehingga perahunya itu penuh dan hampir tenggelam, dan taruhannya nyawa. Jadi kalau orang yang pandai berenang pun kalau sudah ada terjadi badai ini tetap aja kena. Bapak saudara-saudara sekalian, dalam situasi yang menakutkan dan mengancam tersebut, murid melontarkan pertanyaan yang juga mungkin menjadi pertanyaan kita. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ketika terjadi badai hidup, ketika terjadi penderitaan hidup, ketika terjadi permasalahan hidup, kadang-kadang orang meragukan kepedulian Tuhan akan persoalan hidup yang dihadapinya. Jadi kalau kita lihat tahun yang lalu ada viral. Jadi ada hamba Tuhan yang mengatakan, kalau kau beriman kepada Tuhan, percaya Tuhan, tak perlu takut COVID. Tuhan melindungi kita. Ya kutip-kutip ayat. Meninggalnya juga dia kena COVID. Kalau kita percaya Tuhan, namanya penyakit itu COVID, tidak tahu dia peduli itu siapa. Nggak kenal dia. Mau Anda percaya Tuhan, ya namanya penyakit bisa aja terjadi kena. Kalau kita lihat di dalam fakta ini, murid-murid itu bersama Tuhan Yesus. Tetapi namanya badai tetap aja kena, terjadi. Kalaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, yang namanya persoalan hidup, penderitaan hidup, masalah hidup, itu akan bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan itu bisa kita tidak mengerti. Ketika terjadi persoalan itu, kadang kita bingung. Apakah engkau peduli Tuhan? Kok kau biarkan hal ini terjadi? Di dalam penderitaan banyak orang meragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Oh, kok begini Tuhan? Mengapa ini terjadi? Kami ini hampir kolaps Tuhan. Hampir tak tertahankan lagi akan persoalan hidup yang kami alami. Bapak saudara-saudara sekalian, yang namanya penderitaan itu adalah misteri. Kita kadang tidak tahu, kadang tidak mengerti. Tetapi kadang-kadang penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita, cara Tuhan untuk menegur kita. Kalau kita melihat kesaksian hamba-hamba Tuhan, itu rata-rata dipanggil Tuhan melalui penderitaan, melalui kesusahan, melalui masalah hidup. Ketika ada terjadi masalah, kita cenderung akan mudah rendah hati, mudah untuk menyadari akan keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, kelemahan kita. Pada saat kita menyadari kelemahan kita, kita membutuhkan pribadi yang kuat, pribadi yang berkuasa, pribadi yang bisa diandalkan. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak saudara-saudara sekalian, ketika kita mengalami hal demikian melalui perundungan firman itu, yang pertama, percayalah Yesus beserta kita. Ada Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita ingat. Yang namanya penderitaan kesusahan akan selalu ada. Tetapi yang perlu kita ingat, percayalah Yesus beserta kita. Tuhan selalu beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Tuhan hadir selalu beserta di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu selalu ada. Yang kedua, kehadiran Yesus dalam perahu sama dengan murid-muridnya tidak membuat murid menjadi tenang di saat yang terancam. Jadi kita perlu juga ingat, kalaupun kadang-kadang kita percaya Tuhan, kadang-kadang masalah terjadi, kita gak goncang, ya gak perlu panik. Karena memang bisa terjadi. Dan kita melihat juga murid-muridnya itu juga mengalami hal demikian. Mereka terasa
terancam. Dan ketika itulah Tuhan mengatakan, mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kepercayaan kepada Tuhan akan memampukan kita tetap tenang di dalam setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Jadi kalau kita menghadapi persoalan hidup, tantangan hidup, penderitaan hidup, jangan lari daripada Tuhan. Jangan mau meninggalkan ibadah. Tetap malah harus lebih rajin, harus lebih gigih. Kenapa? Karena sumber pertolongan sejati itu hanya ada pada Tuhan. Selanjutnya, saudara sekalian, percayalah Yesus beserta kita. Dengan iman kita percaya kita akan dimampukan Tuhan untuk kuat dan bijak menghadapi apapun yang terjadi yang melampaui pikiran kita. Dengan kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk kuat. Tuhan tidak menjanjikan kita lepas dari masalah atau penderitaan, tapi yang Tuhan janjikan, Dia akan menguatkan kita, menolong kita, menopang kita ketika kita di dalam masalah dan penderitaan. Sama halnya dengan kehadiran ibu, istri saya tidur bersama dengan anak-anak saya bersama-sama. Padahal mati listrik tetap kok, hujan tetap kok. Tapi kenapa mereka tenang? Oleh karena ada kehadiran ibunya. Sama halnya di dalam hidup. Bisa kita tenang kalau kita menyadari bahwa Allah beserta kita. Allah mengasihi kita. Selanjutnya, Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam angin topan, selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan itu langsung meredakan angin topan tersebut. Bangun, langsung redakan. Kita juga percaya, Bapak saudara sekalian, pada waktunya Tuhan juga akan meredakan COVID-19 ini. Segala sesuatu itu adanya waktunya. Tetapi memang kita tidak mengerti. Tetapi yang menjadi masalah, ada yang menjadi bagian hidup kita, ada yang menjadi tanggung jawab kita. Kita perlu untuk mengikuti anjuran pemerintah, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menghindari kerumunan. Bapak saudara-saudara sekalian, satu hal yang sangat mengerikan, sebenarnya di dalam orang yang terkena COVID ini, 80% itu nggak ada gejalanya, ataupun hanya gejala ringan. Tetapi bisa dia menularkan orang lain, membahayakan orang lain. Jadi kalau kita punya tubuh fisik yang sehat, puji Tuhan. Tetapi jangan sampai kita mau diperalat iblis untuk menyebarkan penyakit kepada orang lain dengan kita tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Marilah kita untuk saling menjaga sehingga badai COVID ini bisa reda. Bapak saudara-saudara sekalian, yang namanya suatu masalah tetap adanya akhirnya, enggaknya selamanya. Kehidupan itu selalu pasang surut. Ada saatnya memang kita di dalam titik terbawah dalam hidup, ada saatnya nanti bisa kita terangkat. Selanjutnya, siapakah Yesus Kristus itu bagimu di masa pandemi ini? Siapakah Yesus? Kalau kita melihat di sini, murid-muridnya, dia memanggil Tuhan Yesus itu adalah guru. Guru itu adalah orang yang lebih dari dirinya. Dan kita melihat bahwa murid-murid itu melihat bagaimana Yesus itu melakukan mujizat-mujizat. Jadi, apakah murid itu percaya Yesus? Ya percaya, tetapi ibaratnya masih di dalam hal yang terbatas. Selanjutnya, Bapak saudara-saudara sekalian, kita melihat ketika terjadi badai, mereka wah kita binasa. Apakah Tuhan binasa? Ya enggak. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bagaimana pengenalan kita kepada Kristus? Siapa Yesus itu bagi kita di dalam kehidupan kita? Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, kalau dalam perjanjian lama, bagaimana Allah melepaskan bangsa Israel dari Mesir, kita melihat bagaimana Allah itu berkuasa atas alam semesta, bisa memerintahkan ini itu segala macam, bisa memerintahkan burung puyuh itu datang kepada bangsa Israel. Dan ini membuka hati pikiran murid tersebut. Wah, siapa ini orang?
Karena bayangan mereka Yesus itu adalah suatu manusia yang lebih di atas rata-rata. Tetapi ketika Tuhan Yesus bisa meredakan angin dan menenangkan segala macam, berarti dia bukan hanya 100% manusia, dia 100% Allah. Berarti Yesus itu adalah Mesias, 100% Allah, 100% manusia. Allah yang datang ke dalam dunia ini. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau sudah Allah yang datang ke dalam dunia ini menyertai kita, bukankah kita akan tenang dalam hidupan ini? Penyakit aja segala macam dia sanggup sembuhkan, alam semesta juga tunduk kepada perintahnya. Bapak saudara sekalian, inilah yang membuat murid itu semakin takjub, semakin terkejut. Wah, luar biasa, bingung. Bagaimana tidak? Manusia bisa meredakan, memerintahkan badai langsung lenyap. Bapak saudara-saudara sekalian, kadang penderitaan hidup itu akan menyadarkan kita bahwa kita itu perlu Tuhan di dalam hidup ini. Perlu oknum yang hebat, perlu oknum yang berkuasa, yang akan menopang dan menguatkan hidupan kita. Bapak gereja tokoh reformasi gereja Martin Luther, Bapak Martin Luther itu juga mengalami suatu peristiwa yang menyedihkan dalam hidupnya. Jadi putri yang dikasihnya itu meninggal pada tahun 1528. Dia mengalami namanya Black Death. Jadi ada infeksi yang ditebarkan oleh lalat. Tetapi Bapak saudara sekalian, walaupun dia kehilangan putrinya, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap merasakan penyertaan Tuhan. Dia tetap mengalami cinta kasih Tuhan. Walaupun dia kehilangan putri yang dikasihnya, dia tetap memberitakan akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak saudara-saudara sekalian, di dalam hidup akan selalu ada masalah. Kapan itu waktunya, kita tidak tahu. Bapak saudara sekalian, yang perlu kita ingat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu tetap baik, tetap sama. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega. Dialah Yehova Jireh, yang artinya Allah yang menyediakan kebutuhan hidupan kita. Jadi pandemi ini memang membuat kadang-kadang kehidupan kita menjadi sulit. Ekonomi kadang sulit. Tetapi jujur aja, ada aja selalu berkat Tuhan. Kadang ibu saya cerita bagaimana dia bisa, walaupun bapak saya hanya guru SD, yang biaya hidupnya cukup hanya seminggu, dia bilang, ada aja dulu rezeki yang diberikan Tuhan sehingga kalian bisa sekolah, katanya. Memang begitu. Kalau kita mau bekerja keras, ada aja jalan Tuhan membuka rezeki agar bisa kita tetap menjalani hidup. Oleh karena apa? Karena ada Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Kemudian ada Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jadi anak saya sebenarnya asalnya dari ini. Jadi ketika hamil istri saya itu bolak-balik masuk rumah sakit, sering itu. Ada yang pertama dulu keguguran. Jadi ada Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Jadi dokter itu sebenarnya ya tangan Tuhan untuk memulihkan kita. Kuncinya itu Allah itu sendiri. Ada Yehova Nisi, yaitu Allah panji kita yang bisa kita andalkan. Ada juga Allah yang mengenal kita, Allah yang maha kuasa, yaitu El Shaddai. Makanya di dalam lagu El Shaddai dalam Maha Kuasa itu ada, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan tenang di dalam setiap permasalahan hidup. Yang ketiga, jadilah saksi Kristus yang mendatangkan kebaikan bagi sekitar. Dengan iman yang tertuju kepada Kristus, marilah kita hidup di masa pandemi ini dengan menunjukkan iman, kasih, dan pengharapan kita. Mari kita menyatakan kasih kita dengan menjaga diri kita tetap sehat. Jadi kita perlu menjaga diri kita tetap sehat, itu perlu. Berpola hidup sehat itu perlu sekali, agar jangan kita mudah terkena virus, agar jangan tubuh kita itu bisa juga menyebarkan penyakit kepada orang lain.
Bapak saudara-saudara sekalian, dengan kita mematuhi protokol kesehatan, minimal kita itu jangan sampai kita hidup mendatangkan malapetaka buat orang lain. Saya dulu ingat sekali ada teman saya yang dekat dulu dosen USU. Jadi dia punya abang. Jadi abangnya ini rupanya OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala, ibaratnya ada kebetulan pamannya meninggal di kampung. Jadi dia dengan bapaknya dengan itunya dalam satu mobil. Wah, mereka berangkat. Waduh, tuh. Jadi kalau dengan udah berangkat begitu, nggak lama kemudian, seminggu kemudian bapaknya meninggal. Rupanya teman saya itu juga kena dan akhirnya meninggal. Padahal 2 tahun sebelumnya istrinya juga meninggal. Jadi ketiga anaknya sudah sebatang kara. Bapak saudara-saudara sekalian, ini yang berbahaya. Makanya kadang-kadang ya kondisi sekarang ini ya kita juga kalau misalnya ada sakit atau segala macam ya anunya jangan minta tolong sama Pak Pendeta lah. Pak Pendeta juga udah tua juga kasihan. Karena namanya yang nanti yang takutnya itu OTG, nggak ada gejala aja, rupanya virusnya banyak. Bapak saudara-saudara sekalian, dengan kita mematuhi protokol kesehatan itu menolong sekali. Dengan kita memakai masker itu menolong sekali. Minimal jangan kita menyebarkan penyakit kepada orang lain. Kalaupun kita sudah kena, kita tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain. Bapak saudara sekalian, memang Bapak saudara sekalian tidak nyaman hidup masa pandemi ini. Baru-baru ini istri saya sangat sedih. Mengapa tidak? Adik yang dikasihinya menikah di Nias. Waduh, dia minta saya harus ke sana lah bang. Bagaimana adik saya nanti nikah, dia harus ke Papua sana, mau ikut dengan suaminya. Tapi yang menjadi masalah, dia harus bawa anak. Kalau istri saya sudah vaksin, yakinlah saya dia akan mematuhi. Anak bagaimana? Dan kalau dia ke Nias, itu prosedurnya sebegitu panjang. Dia tidak bisa swab PCR. Memasuki Kalbar ini kan harus swab PCR. Tidak bisa langsung dari sana, dia harus ke Jakarta dulu, nginap dulu baru dilakukan. Wah, saya jujur ya melarang, dia juga sedih. Waduh. Ya bagaimana? Karena bukan hanya kita pikirkan suatu kesenangan, tetapi ada bahaya, ada resiko. Mungkin kita aman, tetapi nanti di rumah juga membahayakan orang. Makanya kadang-kadang orang kok dokter duduk di sana pikir saya ini orang resiko tinggi. Tiap hari berhubungan dengan orang sakit, orang yang kehilangan penciuman. Terpaksa saya begini jaga-jaga jarak, sudah itu cuci maka segala macam. Bapak saudara-saudara sekalian, itu memang tidak nyaman. Apalagi sebenarnya istri saya, waduh bang, kepingin kali Bipang itu bah katanya. Wah bawang, lau-lau lah kita, jalan-jalan lah ke sana marah. Aku ini percis kayak di sangkar burung bah katanya. Lah ya gimana saya bilang. Keadaan pandemi ini kita harus ngasih contoh teladan. Jangan sampai kita membahayakan orang. Kalau saya kena COVID, nanti pasien yang datang itu saya bagi penyakit. Bapak saudara-saudara sekalian, pandemi ini melatih kita untuk menahan diri. Pandemi ini itu melatih diri kita juga untuk memperhatikan orang lain. Jangan hanya memperhatikan kesenangan kita. Siapa nggak senang lau-lau jalan-jalan? Tapi jangan sampai perilaku itu membahayakan orang lain, menyebarkan orang lain. Oh itu parno, ketakutan, nggak beriman. Ada juga yang bisa begitu. Sama dengan hamba Tuhan itu, oh ngapain tato COVID. Kalau kita beriman katanya, aman. Mana dia juga meninggalkan aksi itu. Bapak saudara-saudara sekalian, nyatakanlah kasih kita kepada orang lain dengan panjang sabar, menahan diri untuk menjaga. Memang kadang-kadang tidak enak. Jadi kadang-kadang diundang orang, saya pun kadang-kadang segan datang gimana, kadang tidak enak, ngeri-ngeri. Ya memang saya sudah divaksin, cenderung aman. Tetapi aman sekali juga enggak. Tapi jangan sampai kita menyebarkan penyakit itu kepada orang lain. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah pelajaran yang penting. Keadaan pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita memerlukan Tuhan. Antara kehidupan dengan kematian itu begitu dekat. Kita nggak tahu kapan. Tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Dan Tuhan itu memakai pemerintah agar diingatkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan, agar kehidupan kita tetap tenang di masa yang sulit begini. Bapak saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Yang kedua, mari kita bertumbuh dalam mengenal akan Tuhan.
Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan itu adalah proses terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sama halnya kita ketika kita mengenal istri kita, mengenal suami kita, itu butuh proses, itu butuh belajar. Jadi kadang-kadang suami istri yang akur itu harus saling mengenal satu sama yang lainnya, harus saling memahami, saling belajar memahami satu yang lainnya. Kalau sudah saling mengenal, cenderung akan saling cinta. Makanya ada ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Benar itu. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan makin menyadari akan kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin sadar bahwa kita itu orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum Tuhan, yang seharusnya binasa. Tetapi karena kasihnya, dia rela mati di kayu salib menggantikan kita. Selanjutnya Bapak Saudara sekalian, mari kita menjadi saksi Kristus yang baik di tengah masa pandemi ini dengan memanjangkan sabar kita. Harus sabar, ya nunggu. Sama dengan saya dulu cari jodoh, sabar lama. Lama memang, kadang-kadang Tuhan jawab doa itu lama. Yang kedua, melatih kita untuk menambahkan kasih kita, untuk menjaga keselamatan bersama, untuk mengikuti protokol kesehatan, untuk terimalah vaksin. Jadi inilah memang masa-masa yang berat. Keadaan sekarang memang nggak nyaman, nggak enak, tidak menyenangkan. Yang paling menyenangkan itu sebenarnya ngumpul-ngumpul, cekakak-cekiki atau jalan-jalan. Tapi keadaan ini harus melarang kita untuk harus tidak melakukannya, untuk saling menjaga, sehingga pandemi ini bisa berakhir dan Tuhan memulihkan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami yang lemah, kami yang rentan, kami yang tak berdaya, mampukan kami Tuhan dengan kuasa-Mu untuk tetap mampu berkarya di tengah pandemi ini, untuk mampu menahan diri, untuk mampu mengasihi, dan juga berhikmat menghadapi kenyataan hidup ini. Ya Allah, hiburkanlah kiranya mereka yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kuatkan mereka yang saat ini tengah berputus asa. Berikan pertolongan dan jalan keluar bagi mereka yang sedang buntu. Sembuhkanlah kiranya mereka yang menderita sakit, khususnya abangnya Ibu Pendeta Tuhan. Berkati keluarga, demikian juga orang-orang yang telah Engkau panggil Tuhan. Berikan penghiburan di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa Tuhan, orang-orang yang dirawat di rumah sakit Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau berkati mereka. Biarlah mereka bisa sembuh oleh karena anugerah kasih-Mu. Kami juga rindu Tuhan, pandemi ini bisa berakhir sehingga kami dapat beraktivitas normal. Tapi ajar kami Tuhan untuk tetap bersandar kepadamu. Pulihkanlah kami Tuhan, pulihkan negara kami, pulihkan dunia ini. Terpujilah Engkau Allah yang berkuasa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang boleh menguatkan, menghiburkan akan setiap kita, memberikan pengharapan apapun keadaan kita. Jangan melupakan Allah. Badai boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tahu Allah beserta kita. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan kembali lewat pujian nomor 134. Pujian nomor 134. Dalam kesempatan ini kita juga akan memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah. Tuhan memegang pimpinan.
Tuhan, Tuhan memimpin hamba-Nya. Bila kerja dunia sudah dan hamba-Mu diberi menang, akan maku tak gentarlah ku dipimpinnya ke seberang. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi padu iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Biar Allah boleh memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kita untuk menyelesaikan, mengatur, dan memimpin bangsa ini dengan baik dan takut kepada Tuhan. Kita juga berdoa terus untuk penginjilan yang diadakan oleh anak-anak Tuhan, oleh lembaga-lembaga, oleh gereja-gereja. Biar Allah boleh menolong dan memakai setiap mereka untuk memenangkan jiwa bagi Allah. Kemudian yang berikutnya kita berdoa untuk gembala sidang, majelis, dan seluruh aktivis gereja. Kiranya Allah boleh menolong dan memberkati mereka. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia, mereka yang saat ini tengah sakit. Mohon supaya Allah boleh berbelas kasihan dan menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan kesehatan yang baik. Berikutnya kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan, juga persembahan-persembahan yang lainnya, baik persepuluhan, baik persembahan pembangunan gereja, ucapan syukur, diakonia, dan lain sebagainya. Kita juga berdoa untuk rencana pembangunan gereja pada tahun yang akan datang. Bersama ini juga kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini tengah sakit. Biarlah Allah boleh memberikan jamahan bagi setiap mereka. Kepada Bapak Suyatno dipersilakan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami hingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memberkati kami di tempat ini. Bapa yang surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa, di mana pada saat ini bangsa dan negara kami telah dilanda virus COVID-19. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa bekerja untuk bangsa kami ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati segala pemimpin, dokter yang melaksanakan tugas ini ya Bapak, agar mereka sanggup menghadapi cobaan ini ya Bapak, agar mereka selalu ingat dan pandemi ini akan pergi atas karena kehendak-Mu ya Bapak. Bapa di surga, kami juga berdoa buat gembala sidang, majelis, dan aktivis gereja pada di tempat ini ya Papa. Berkati setiap kami agar kami selalu bersatu padu untuk membangun gereja ini dengan baik ya Papa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara kami yang sedang mengalami sakit atau lanjut usia ya Papa, seperti Bapak Sujan, Bapak Apen, suami Ibu Asyet, Mama Ibu Mujiati, Mama Apiau, Heni, Abang Bu Indah, Mama Timoti, Mama Bu Afung. Semuanya ini hanya kami serahkan kepadamu ya Bapak. Apabila mereka sedang mengalami sakit, Tuhan jamah mereka. Berkati obat yang diminum agar mereka selalu bisa cepat sembuh dan dapat berkumpul kembali dengan kami di tempat ini, memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat persembahan, kolekte, perpuluhan, diakonia pada hari ini ya Bapa. Berkati
setiap kami yang sudah memberi atau yang belum memberi, Tuhan berkati kami agar kami senantiasa selalu hanya dapat berkat daripada-Mu ya Bapa. Bapa di surga, lengkapi doa kami ini agar kami senantiasa selalu ingat akan Engkau. Doa ini hanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Suyatno. Kita akan mendengarkan warta gereja. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih.